Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Awang Purnama Bahar dengan NIM A1H1211057. Saya adalah mahasiswi di Universitas Halu Oleo jurusan PG PAUD. Pada video kali ini, kelompok kami, kelompok 9, akan membahas materi yang terdapat pada buku pengantar pendidikan. Langsung saja, berikut adalah pembahasan materi yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan tim saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma Wadda dengan NIM A1H12110. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Yang pertama, pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. Yang kedua, wujud sifat manusia terbagi atas 8 diantaranya, yaitu kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilikan kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan atau kemerdekaan, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, dan kemampuan menghayati kebahagiaan. Selain pengertian, di sini saya akan menyebutkan 4 macam dimensi yang akan dibahas, yaitu dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagamaan. Adanya sifat hakikat manusia tersebut memberikan tempat kedudukan pada manusia sedemikian rupa, sehingga derajatnya lebih tinggi daripada hewan, dan sekaligus menguasai hewan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana dengan NIM A1H1211051. Saya perwakilan dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi pengantar pendidikan pada bab 2, yaitu pengertian dan unsur-unsur pendidikan. A. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang baik. 1. Batasan pendidikan. Batasan pendidikan terbagi atas 4 berdasarkan fungsinya, yaitu A. Pendidikan sebagai transportasi budaya, di mana pendidikan ini diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. B. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, di mana pendidikan ini sebagai suatu kegiatan yang sistematik dan sistematis, terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. C. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, yaitu pendidikan di mana suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. D. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja, yaitu sebagai kegiatan yang membimbing peserta didik sehingga memiliki bentuk dasar belajar. Yang kedua yaitu tujuan dan proses pendidikan. A. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sini memuat pendidikan gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Contoh, membimbing peserta didik agar menjadi manusia yang berjiwa Pancasila. B. Proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidik yang terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, konsep pendidikan sepanjang hayat. Konsep pendidikan sepanjang hayat ini yaitu sesuatu proses kesinambungan yang berlangsung sepanjang hidup, yang merupakan kegiatan mendidik dari
dari setiap hidup yang selalu merupakan kebutuhan terlepas dari hasilnya. Alasan faktor sosial yang berhubungan dengan perubahan peranan keluarga, remaja, dan empatisipasi wanita dalam kaitannya dengan perkembangan iptek. B. Unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan terdiri dari 5, yaitu bagian A, subjek yang dibimbing atau peserta didik. B. Orang yang membimbing atau pendidik. C. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif. D. Ke arah mana pendidik ditujukan, tujuan pendidikan. E. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. C. Pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan suatu sistem ini terdapat 3 pengertian yang berbeda menurut kata Muhammad Amirin 1992 banding 10. Yang pertama yaitu sistem adalah suatu kebudayaan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir. B. Sistem merupakan himpunan komponen yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. C. Sistem merupakan sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itulah penjelasan dari saya terkait materi, pengertian, dan unsur-unsur pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Jubairi dengan NIM A1H1211088, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan bab 3 mengenai landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Langsung saja masuk A besar, yaitu landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah suatu universal yang berlangsung tak terputus dari generasi dimanapun di dunia ini. Landasan pendidikan terbagi atas 4, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, dan landasan psikologis. 1 yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat yang berlangsung tak terputus, masalah-masalah pokok seperti apa pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, apa menjadi tujuan pendidikan tersebut. 2. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. 3. Landasan kultural. Pendidikan selalu terkait dengan manusia, sedangkan setiap manusia selalu menjadi anggota masyarakat dan pendukung kebudayaan tertentu. 4. Landasan psikologis. Logika sebagai dari kata Yunani kuno logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa logika adalah salah satu cabang filsafat. Psikologis adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui proses ilmiah. Itulah pemaparan materi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berkah Detris Aplia dengan NIM A1H1211042. Saya akan membahas materi bab 4 dengan judul Perkiraan dan Antisipasi Terhadap Masyarakat Masa Depan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 2 telah ditetapkan antara lain
Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Penekanan pada bagian terakhir tersebutlah yang menyebabkan pendidikan itu dilukiskan sebagai merumuskan masa depan. Pendidikan akan menyiapkan peserta didik memasuki ranah masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, keputusan dan tindakan dalam bidang pendidikan seharusnya berorientasi ke masyarakat masa depan tersebut. Ciri masyarakat masa depan itu diantaranya yaitu yang pertama, globalisasi, utamanya dalam iptek, ekonomi, lingkungan hidup, pendidikan, dan sebagainya. Kedua, perkembangan iptek yang makin cepat. Ketiga, arus komunikasi yang semakin padat dan cepat yang mengubah masyarakat menjadi masyarakat informasi. Keempat, peningkatan layanan profesional dalam berbagai segi kehidupan manusia. Berdasarkan perkiraan masyarakat di masa depan tersebut, pendidikan telah atau sedang mengambil langkah-langkah mengantisipasinya, baik pada lapis sistem maupun institusional dan individual. Dengan demikian, pendidikan diharapkan mampu menghasilkan manusia yang dapat menyesuaikan diri serta mampu mengembangkan masyarakat masa depannya itu. Secara khusus dapat dikemukakan beberapa upaya antisipasi masa depan itu dengan perubahan nilai dan sikap, pengembangan kebudayaan, dan perkembangan sarana pendidikan. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurdian Indasari dengan NIM A1H1210058. Saya kelas B, kelompok 9. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bab 5, yaitu pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak seperti sekolah, keluarga, dan lingkungan yang dikenal dengan sebutan tripusat pendidikan. Fungsi dan peranan tripusat pendidikan itu baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya serta menyiapkan sumber daya manusia pembangunan yang bermutu. Dengan demikian, pemenuhan fungsi dan peranan itu secara optimal merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional. Perkenalkan, nama saya Rusmawati dengan NIM A1H1210065. Di sini saya akan membahas materi bab 6, yaitu aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan dibagi menjadi 3 aliran, yaitu aliran nativisme, aliran empirisme, dan aliran konvergensi. Aliran nativisme berasal dari kata natie yang artinya terlahir. Seorang tokoh aliran nativisme adalah Arthur Schopenhauer yang berpendapat bahwa faktor pembawaan yang bersifat kodrat dari lingkungannya tidak dapat diubah oleh alam sekitar. Contoh dari pandangan aliran nativisme ini adalah seorang anak mirip dengan orang tuanya dan akan mewarisi sifat, sikap, dan bakat yang dimiliki oleh orang tuanya. Misalnya seorang anak yang berasal dari keluarga ahli seni musik, anak tersebut akan berkembang menjadi seorang seniman musik yang melebihi kemampuan yang dimiliki oleh orang tuanya. Selanjutnya yang kedua adalah aliran konvergensi. Seorang filsuf Inggris bernama John Locke 1632 sampai 1704 mengembangkan sebuah teori yang disebut teori tabula rasa. Dia menyebutkan bahwa anak yang terlahir di dunia ini bagaikan kertas kosong atau putih, atau meja yang berlapis lilin yang belum ada tulisan di atasnya. Contoh dari aliran ini adalah seorang anak yang terlahir kembar dan dirawat secara terpisah. Yang satu anak dirawat oleh keluarga kaya dan disekolahkan di sekolah modern, dan yang satunya dirawat oleh keluarga miskin di sebuah desa. Nah, pertumbuhan mereka jelas sangat berbeda. Dan yang selanjutnya yang terakhir adalah aliran konvergensi. Seorang tokoh pendidikan Jerman yang bernama William Stern berpendapat bahwa seorang anak yang terlahir di dunia ini sudah disertai dengan pembawaan buruk maupun pembawaan baik. Contoh dari aliran ini adalah hakikat kemampuan anak berbahasa dengan kata-kata. Pada anak ada dorongan
untuk berbahasa dengan melalui situasi lingkungannya. Misalnya pada anak usia 1 tahun akan mulai berceloteh, kemudian anak tersebut akan mulai berbicara dengan jelas melalui bahasa yang didengar melalui orang tuanya atau orang di sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Sugianti dengan NIM A1H1211046. Di sini saya akan membahas tentang bab 7, yaitu permasalahan pendidikan. Permasalahan pendidikan ada 4 macam pokoknya, yaitu yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. 2. Masalah mutu pendidikan. Masalah mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. 3. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran. Dikatakan efisiensinya tinggi jika terjadi sebaliknya, efisiensinya berarti rendah. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting ialah A. Bagaimana tenaga pendidikan difungsikan. B. Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan. C. Bagaimana pendidikan diselenggarakan. D. Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. 4. Masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asia Wardini dengan NIM A1H1211002 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi bab 8 yang berjudul Sistem Pendidikan Nasional. Setiap bangsa memiliki sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional Indonesia disusun berlandaskan kepada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. A. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta kelembagaan pendidikan. Berdasarkan jalur, pendidikan dilaksanakan melalui 2 jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah, atau yang sering disingkat dengan PLS. Selanjutnya, program pendidikan yang termasuk jalur pendidikan terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. Kemudian, kurikulum pendidikan. Kurikulum mengandung 2 aspek, yaitu aspek kesatuan nasional dan aspek lokal.
Perkenalkan, nama saya Woda Delia Ramdhani dengan stambuk A1H1211034. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu bab 9 dengan judul Pendidikan dan Pembangunan. Pendidikan mempunyai misi pembangunan, mula-mula membangun manusianya. Selanjutnya, manusia yang sudah terbentuk oleh pendidikan menjadi sasaran utama pembangunan. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan yang bersasaran lingkungan fisik maupun lingkungan sosial diri manusia itu sendiri. Jika manusia memiliki jiwa pembangunan terhadap pendidikan, maka lingkungannya akan terbentuk dengan baik. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan menjadi sasaran utama pendidikan yang dilihat dari segi satu, lingkungan pendidikan, jenjang pendidikan, dan sektor pendidikan. Secara khusus, sumbangan pendidikan terhadap pembangunan adalah pembangunan atas penyempurnaan sistem pendidikan itu sendiri. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari rekan-rekan tim saya. Dapat saya simpulkan, sifat hakikat manusia dibagi menjadi 4 dimensi, yaitu dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman. Unsur-unsur pendidikan ada 5. Yang pertama, peserta didik. Yang kedua, pendidik. Yang ketiga, interaksi edukatif antara peserta didik dan pendidik. Yang keempat, materi atau isi pendidikan. Yang kelima, konteks yang mempengaruhi pendidikan. Terdapat 5 landasan pendidikan: landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis, serta landasan ilmiah dan teknologi. Karakteristik umum masyarakat masa depan: 1. Cenderung pada teknologi. 2. Iptek berkembang semakin pesat. 3. Arus informasi semakin cepat. Dan yang keempat, peningkatan layanan profesional. Pendidikan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat disebut dengan tripusat pendidikan. Aliran-aliran dalam pendidikan: yang pertama, aliran empirisme, yang kedua, aliran naturalisme, yang ketiga, aliran nativisme, dan yang keempat, aliran konvergensi. Pemerataan pendidikan, efisiensi, mutu, dan relevansi pendidikan adalah permasalahan-permasalahan pokok pendidikan. Kelembagaan pendidikan dibagi menjadi 2 jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Pembangunan pendidikan ditujukan pada manusianya, di mana berfokus pada lingkungan fisik dan sosial manusia itu sendiri. Itulah tadi simpulan dari saya. Saya berharap video ini dapat bermanfaat, terkhusus bagi kelompok kami dan juga teman-teman yang sudah menonton. Saya Nur Awang Purnama Bahar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.